Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Para sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, puja beserta puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di channel terindah Suyadinat yang hampir kurang lebih selama 2 bulan tidak menunjukkan keaktifan yang rutin. Alhamdulillah, berkat kita doa bersama dan Allah memperkenankan kita tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan keimanan yang istiqamah insyaAllah. Dan insyaAllah kita semua diberikan rezeki yang halalan thayyibah wa barakah, sehingga kita bisa melaksanakan segala ibadah kita dengan penuh khusyuk dan tawadu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ke Rasulullah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita untuk senantiasa menyampaikan salam beserta salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita semua, para pemirsa semua yang menonton channel ini, bersama-sama kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita akan bersama-sama Rasulullah di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa suatu majelis, suatu acara, baik melalui acara langsung ataupun melalui video ini, ketika kita tidak menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menyebutkan itu sebagai suatu majelis bangkai atau majelis yang berbau busuk karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilibatkan di dalamnya. Dan insyaallah melalui channel terindah ini telah kita sebagaimana rutinitas kita salawat beserta salam dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita sampaikan. Insyaallah melalui channel ini juga para penonton juga akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kita keberkatan, keridhaan, serta kesehatan lahiriah wal batinah, serta kemurahan rezeki batinah wal batin, lahiriah wal batinah yang barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengetahui bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlalu banyak untuk kita contoh semuanya. Akan tetapi mari kita coba ambil contoh satu-satu yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui dari kecil itu yaitu jujur dan terpercaya. Dan inilah sebenarnya suatu sikap, suatu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi seluruh manusia yang harus dimiliki paling utama, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Dan karena ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut kiranya kita untuk mencontohnya. Coba kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kita ambil saja contoh daripada bidang pekerjaan yang sedang kita laksanakan atau orang lain sedang dilaksanakan. Sebuah contoh misalnya, dia adalah seorang dekan ataupun seorang rektor ataupun seorang kaprodi di kampus kita masing-masing.
Coba Anda lihat bagaimana pola kerja dia atau bagaimana pola kerja kita yang memegang amanah untuk menjadi pimpinan di Kaprodi, di dekan, ataupun sebagai rektor yang ada di sana, dan juga kepada unit-unit kepala yang lainnya. Coba tanyakan pada diri kita, adakah jujur? Adakah kita dapat dipercaya ketika kita melaksanakan tugas-tugas itu? Saya sangat yakin dan percaya, mungkin pengakuan dari diri sendiri yang tetap ada bohongnya, mungkin dia akan mengatakan saya dapat dipercaya, saya jujur. Tapi kepercayaan sendiri, Anda bisa menjawab sendiri. Tapi saya sangat yakin kepercayaan dan kejujuran yang ada pada masing-masing level tingkatan kepemimpinan tadi minim. Oke, mungkin kita mempunyai suatu istilah yang sangat miris, bahwa orang yang jujur itu, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang bohongnya atau orang yang jujurnya paling sedikit, atau orang yang bohongnya paling banyak. Artinya apa? Sejujur-jujurnya orang adalah orang yang jujurnya paling sedikit. Dan artinya apa? Kebohongan itu ada di dalamnya. Merekayasa dokumen, merekayasa anggaran, dan merekayasa segala macamnya itu tetap saja mereka lakukan. Dan na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ini telah menjadi suatu akhlak mungkin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tidak ada, hampir dikatakan tidak ada, bahwa setiap anggaran yang diajukan dari kalangan dari profesi kepemimpinan paling kecil hingga yang terbesar sekalipun, sangat jarang sekali yang mengajukan anggaran itu pas seperti apa yang diinginkan. Seperti telah beredar di media-media sosial dan sebagainya, media sosial politik, keagamaan, pendidikan, dan media sosial lainnya, bahwa umumnya di Indonesia setiap kali rangkaian atau usulan anggaran pembiayaan untuk 1 tahun ke depan ataupun untuk apapun namanya itu, selalu diiringi atau dilebihkan sekurang-kurangnya 200% daripada biaya sebenarnya. Sekurang-kurangnya 200% daripada biaya sebenarnya. Bahkan banyak yang lebih daripada 200%. Katakanlah dalam 1 tahun, suatu anggaran dari satu institusi itu dibutuhkan 1 juta misalnya. Yang real adalah 1 juta, tapi dalam anggaran yang diajukan itu sekurang-kurangnya 3 juta. Artinya 200% daripada nilai aslinya. Nilai aslinya adalah 1 juta, dia mengajukannya 3 juta. Dan ini dinyatakan suatu hal yang normal, dan ini diakui sebagai suatu hal yang lazim di negeri tercinta kita ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah suatu kejujuran yang terbengkalai. Bagaimana kita akan mengambil contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya. Jujur dalam anggaran kita sudah tidak bisa dinyatakan lagi sebagai orang jujur. Terpercaya, nah, ini juga terpercayakan sangat sulit sekali, bahwa manusia Indonesia saat ini itu sangat sulit sekali dipercaya. Ketika dia berbicara, berbuih-buih dengan forum muka yang sangat-sangat serius sekalipun, tapi kejujuran yang terkandung di dalamnya paling banyak 15 sampai dengan 25%. Yang selebihnya itu adalah bohong. Dan na'udzubillah, ini diakui ataupun tidak, mungkin telah menjadi hal yang biasa di kehidupan kita, di dunia nyata kita. Melalui channel ini, saya ingin mengajak para pemirsa semua, coba kita untuk kembali mencontoh akhlak Rasul yang minimal yang 2 ini, jujur dan dapat dipercaya. Belum lagi yang lain-lainnya. Dengan mengaktifkan kejujuran dan kepercayaan kita, dengan mencontoh atau mengiktiba Rasul dari 2 sifat ini, insya Allah kita akan bersama Rasulullah SAW di Yaumil Qiyamah nanti, karena kita telah merealisasikan, menerapkan, dan meyakini dengan sifat jujur dan terpercayanya. Dari sisi yang lain misalnya,
khusus katakanlah untuk seorang kepala pemerintahan di tingkat yang paling rendah atau kepala desa, dalam hal pemilihannya saja para kepala desa sudah menghambur-hamburkan berjuta-juta, bahkan ratusan juta rupiah untuk menyogok para rakyatnya agar memilih mereka, untuk memberikan sembako-sembako agar mereka memilih mereka. Itu artinya apa? Artinya adalah kejujuran atau kepercayaan itu ditanamkan dari tingkat yang sangat minus, sangat minus. Jadi mereka tidak menanamkan dengan kejujuran, tidak menanamkan dengan kepercayaan. Tapi dengan pundi-pundi rupiah itu mereka menyogok para rakyat untuk memilih mereka. Tapi di atas panggung mereka tetap mempropagandakan, tetap menyampaikan program-program positif, program-program yang ilahiyah sepertinya. Tapi na'udzubillah di belakangnya. Nah, program-program ilahiyah demi kesejahteraan rakyat katanya, demi kemakmuran masyarakat katanya. Tapi itu hanya berada di atas panggung politik, baik politik di tingkat RT, di politik di tingkat kepala desa, politik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, provinsi dan lain sampai ke atasnya itu. Dan orang yang jujur adalah orang yang paling sedikit bohongnya, tapi dia tetap berbohong walaupun hanya sedikit. Ketika kita masih berbohong, apakah akhlak Rasulullah telah kita laksanakan? Na'udzubillah. Ini melalui video ini saya kembali menyampaikan atau mengajak kita semua, mari kita untuk berjujur diri, menempatkan diri kita menjadi individu yang dapat dipercaya, yang juga harusnya jujur dengan beriktibar Rasul dan tetap istiqomah pada minimalnya di dua karakter Rasulullah ini. Insya Allah kebahagiaan lahiriah wal batinnya, ketenangan lahiriah wal batinnya akan menjadi milik kita. Dan kita tidak perlu harus menjadi megaloman yang bisa menguasai dunia ini, tapi kuasailah diri kita sendiri, kuasailah hati kita sendiri dengan sikap jujur dan terpercaya yang beriktibar pada Rasulullah SAW. Demikianlah para pemirsa channel Terindah sekalian. Sebagai penutup, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinnya, kesejahteraan lahir wal batinnya, kebahagiaan lahir wal batinnya, dan insyaallah kita semua diberikan umur yang panjang yang barokah, diberikan keistiqomahan dalam beribadah lahir wal batinnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.